Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, pertama di sini ada saya, Eka Laura Senestama Simanjuntak dengan NIM A15 2020 01904. Dan selanjutnya ada teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Ulianada dengan NIM A15 2020 01896. Halo, nama saya Dina Fitrianingrum, NIM A15 2020 01890. Nama saya Nanda, NIM saya A15 2019 01613. Perkenalkan, nama saya Saisar Akbar, NIM A15 2020 01898. Halo, nama saya Sabila Asmi Prambodana, NIM A15 2020 01891. Oke, di sini saya akan jelaskan mengenai komunikasi verbal. Komunikasi verbal memiliki arti yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan. Lisan sendiri memiliki arti yaitu kemampuan berkomunikasi yang dimiliki manusia yang melibatkan tanda yang berupa gerakan dan juga kata. Nah, dalam menggunakan komunikasi verbal atau melakukan komunikasi verbal tentunya ada bahasa yang dilibatkan. Lalu selanjutnya komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk secara langsung yaitu ketika saya berbicara dengan teman saya, ketika saya benar-benar bertemu dengan teman saya atau dengan istilah yang mudah yaitu face to face dan melakukan aktivitas pertukaran informasi. Lalu untuk contoh secara tidak langsung yaitu ketika saya memilih untuk menggunakan telepon genggam untuk menelpon teman saya lalu bertukar informasi, baik saya memberikan informasi ataupun saya menerima informasi, ataupun saya menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, ataupun WhatsApp atau media sosial lainnya untuk menyampaikan pesan yang ingin saya sampaikan. Nah, melalui komunikasi verbal ini juga ada keuntungan yang dapat kita dapatkan, yaitu kita mampu menyatakan mengenai perasaan, pemikiran, ataupun maksud dari pesan yang kita sampaikan tadi secara realitas. Maka dari itu mungkin saja akan terjadi problem atau permasalahan yang kita hadapi ketika kita melakukan komunikasi verbal. Salah satunya yaitu abstraksi kata. Abstraksi kata ini sangat-sangat mungkin untuk terjadi. Abstraksi kata sendiri memiliki arti yaitu ketika pihak komunikan atau penerima pesan tidak mampu atau memiliki pemahaman yang berbeda dari pesan yang coba saya sampaikan, yang memiliki tujuan yang benar-benar berbeda dari maksud dari pesan yang saya sampaikan tadi. Maka dari itu, untuk mengatasi abstraksi kata sendiri, memang kita perlu untuk melihat latar belakang ataupun pengalaman budaya yang komunikan miliki. Maka nantinya setelah kita dapat melihat pengalaman ataupun budaya yang mereka miliki, kita sudah tahu nantinya kita mampu menyampaikan informasi dengan lebih efektif lagi. Nah, sebagai contoh yaitu ketika saya sedang berbincang-bincang dengan teman saya dan saya mencoba untuk membahas mengenai topik mengenai rumah, tetapi saya tidak menjelaskan sejelas-jelasnya rumah seperti apa yang saya maksud. Lalu teman saya atau pihak komunikan yang menerima informasi atau pesan ini akan mencoba menafsirkan sendiri rumah yang dimaksud oleh saya itu yang seperti apa ya, yang bagaimana ya. Nah, bisa saja tafsiran tersebut salah, tidak sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Nah, untuk meminimalisir kejadian tersebut terjadi, maka kita perlu melakukan pendekatan melalui pengalaman ataupun latar belakang budaya yang dimiliki oleh komunikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asal-usul dari komunikasi verbal. Jika kita meninjau dari sejarah yang sudah terjadi, lebih tepatnya ribuan hingga puluhan juta tahun yang lalu, komunikasi nonverbal lebih dulu dilakukan dan lebih dulu ada ketimbang komunikasi verbal. Hal ini dapat dibuktikan dengan
peristiwa 70 juta tahun yang lalu, pada saat evolusi hewan primata terjadi, untuk pertama kalinya di bagian Afrika ditemukan hewan primata yang menyerupai monyet. Nah, monyet ini berkembang lagi menjadi makhluk yang menyerupai manusia. Nah, makhluk ini disebut dengan hominid. Hominid sendiri memiliki ukuran otak yang lebih kecil daripada ukuran otak manusia pada umumnya. Dan hominid ini hidup sekitar 5,5 juta dan 1 juta tahun yang lalu. Nah, ketika hominid hidup, rupanya hominid sudah melakukan komunikasi. Namun komunikasi yang dilakukan memang menggunakan komunikasi nonverbal. Hal ini dapat dibuktikan atau sebagai contoh yaitu mereka menggunakan alat potong yang terbuat dari batu untuk komunikasi secara naluriah. Dan untuk komunikasi yang akan dikirimkan sebagai tanda alamiah, mereka akan mengeluarkan suara seperti pekikan, geraman, dan juga gerutuan. Lalu mengapa hal itu dapat terjadi? Mengapa hominid tidak mengeluarkan suara seperti kita sekarang ini, menyusun kata-kata menjadi kalimat ataupun mencoba untuk berbicara secara lisan? Nah, hal ini dikarenakan karena hominid sendiri memiliki laring atau kotak suara yang menyerupai dengan kotak suara yang dimiliki oleh hewan primata seperti kera dan simpanse. Maka dari itu mereka melakukan komunikasi seperti itu. Nah, tidak hanya mengandalkan suara, tetapi juga mereka mengandalkan gerakan tangan dan juga lengan. Dan kira-kira 35.000 tahun yang lalu, hominid ini punah secara misterius. Setelah itu, sekitar 90.000 dan 40.000 tahun yang lalu, muncullah manusia modern atau yang disebut dengan Homo sapiens. Nah, diketahui bahwa Homo sapiens ini merupakan nenek moyang manusia. Setelah itu, tepatnya di benua Eropa, Homo sapiens ini kan terus berkembang. Lalu mereka mendapat julukan sebagai Cro-Magnon. Jadi Cro-Magnon ini juga termasuk dalam kategori Homo sapiens. Lebih tepatnya Homo Cro-Magnon. Nah, pada waktu itu ternyata Cro-Magnon sudah mampu melakukan komunikasi secara verbal. Komunikasi secara verbal yang mereka lakukan yaitu mereka menggambar hewan-hewan buruan mereka seperti rusa kutub dan juga bison atau hewan mamalia lainnya. Dan gambarnya itu digambarkan di tanduk, cadas, tulang, ataupun di dinding-dinding goa tempat mereka tinggal. Bukti dari gambar-gambar tersebut, bukti dari gambar-gambar yang telah digambar oleh Cro-Magnon sendiri banyak ditemukan di negara Spanyol dan juga Prancis Selatan. Antara 40.000 tahun dan 50.000 tahun yang lalu, Cro-Magnon ternyata sudah mampu berbahasa lisan. Hal ini terjadi karena struktur tengkorak, lidah, dan juga kotak suara atau laring yang dimiliki oleh Cro-Magnon mirip dengan yang dimiliki oleh manusia. Nah, Homo sapiens terus mengalami kemakmuran dari abad ke abad. Begitupun juga dengan bagaimana cara mereka berbicara secara lisan. Nah, ketika mereka menyebarluaskan spesies mereka ke kawasan-kawasan baru, pada saat itu juga mereka mengalami masalah-masalah yang baru pula. Nah, ketika mereka mampu menyelesaikan masalah tersebut, hal tersebut juga diimbangi dengan kemampuan berbahasa lisan mereka yang terus meningkat. Nah, sekitar 5.000 tahun yang lalu, manusia melakukan transisi komunikasi dan mereka memasuki era tulisan, sementara bahasa lisan terus tetap berkembang. Transisi paling dini yaitu dilakukan oleh bangsa Sumeria, bangsa Mesir kuno, bangsa Maya, dan bangsa Cina. Sedangkan tahun 2000 sebelum Masehi, di Mesir papirus digunakan untuk menyampaikan pesan secara tertulis dan menyampaikan informasi. Memasuki abad ke-15, manusia memasuki era cetak, kemudian disusul dengan era radio, televisi, dan komputer. Nah, melalui teknologi tadi, teknologi ini ternyata mampu merekam hasil peradaban dari manusia dan kemudian disempurnakan oleh generasi-generasi yang akan datang atau generasi-generasi selanjutnya dengan melibatkan kemampuan berbahasa.
Selanjutnya yaitu mengenai fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Pertama, kita perlu mengetahui bahwa fungsi bahasa yang mendasar yaitu untuk menamai atau menjuluki orang, objek, dan peristiwa. Menurut Larry L. Barker, ada 3 fungsi bahasa, yaitu yang pertama penamaan, naming atau labeling, yang merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Yang kedua yaitu interaksi, yang menekankan berbagi gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. Yang ketiga yaitu transmisi informasi. Ketika kita menerima informasi setiap hari, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, yaitu melalui media massa, keistimewaan dari transmisi informasi sendiri yaitu informasi yang dibagikan terjadi dalam lintas waktu yang mampu menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kali ini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu tentang keterbatasan bahasa. Berbicara mengenai komunikasi verbal yang porsinya hanya 35% dari keseluruhan komunikasi kita, banyak yang masih belum menyadari bahwa bahasa itu terbatas, dan keterbatasan bahasa ini dapat diuraikan menjadi beberapa bagian. Pertama, keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Kata-kata itu merupakan kategori-kategori untuk menjauh pada objek tertentu seperti orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan masih banyak lagi, karena tidak semua kata tersedia menuju atau merujuk kepada sebuah objek. Kata-kata pada dasarnya bersifat parsial dan tidak mengkhususkan sesuatu secara eksak. Kata-kata sifat dalam bahasa cenderung dikotomis atau oposisi biner, karena realitas yang bersifat dikotomis dapat mendorong kita menganggap bahwa seseorang itu bersifat baik atau buruk, dan bahasa tidak dapat mengungkapkan realitas secara utuh. Karena untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat efektif dan pribadi, kita biasanya lebih mengandalkan kepada pesan nonverbal. Karena untuk mengungkapkan sebuah perasaan atau ungkapan apapun itu akan lebih bermakna bila kita mengungkapkannya dengan bahasa tubuh kita seperti tatapan mata atau senyuman dan sentuhan, daripada kita mengungkapkannya dengan menggunakan kata-kata semata saja. Yang kedua, ada kata-kata yang bersifat ambigu dan kontekstual. Kata-kata yang paling ambigu tentu saja adalah konsep-konsep abstrak seperti kebebasan atau keadilan, karena sulit untuk didefinisikan sehingga sering menimbulkan berbagai kontroversi. Dan pemaknaan atas konsep-konsep itu sering dipengaruhi oleh kepentingan pihak yang mendefinisikan, sementara kita tidak punya kategori konsep tersebut. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menggunakan kata-kata ambigu, termasuk eufemisme. Misalnya perubahan kata ganti orang pertama dari saya menjadi aku atau gue, dan perubahan kata ganti orang kedua dari Anda menjadi kamu, kau, atau lu. Prinsip bahwa kata-kata bersifat kontekstual sebenarnya hanya mengisyaratkan bahwa aturan-aturan baku dalam berbahasa itu tidaklah mutlak. Namun, prinsip itu tidak berlaku untuk kata sifat malu. Dan yang ketiga, ada kata-kata mengandung bias budaya. Bahasa itu terikat oleh konteks budaya. Dengan ungkapan lainnya yaitu bahasa dapat dipandang sebagai perluasan budaya, dan menurut hipotesis Sapir-Whorf sering juga disebut dengan teori relativitas linguistik. Edward Sapir menyatakan bahwa yang pertama, tanpa bahasa kita tidak dapat berpikir, dan yang kedua, bahasa itu mempengaruhi persepsi orang, dan yang ketiga, bahasa mempengaruhi pola pikir kita. Dan maka dari itu sebabnya yang pertama adalah kita sulit untuk mendefinisikan berpikir, dan yang kedua kita lebih sulit lagi menemukan orang yang tidak mempunyai cara menafsirkan
realitas tanpa menggunakan bahasa. Contohnya adalah kata rice dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan menjadi 3 kata dalam bahasa Indonesia yang artinya gabah, beras, dan nasi. Ini menunjukkan bahwa kita orang Indonesia lebih peduli pada benda ini daripada orang Inggris. Bahasa Inggris itu jelas lebih egaliter, seperti kita menggunakan kata ganti orang pertama yaitu I dan kata ganti orang kedua yaitu you kepada siapapun, tidak peduli apapun jabatan mereka, baik dalam situasi formal maupun situasi informal. Dan yang keempat ada pencampuran fakta, penafsiran, dan penilaian. Dalam berbahasa, kita sering mencampur-adukan fakta atau uraian, penafsiran atau dugaan, dan penilaian. Komunikasi akan lebih efektif bila kita memisahkan antara pernyataan fakta dengan dugaan. Topik selanjutnya yaitu nama sebagai simbol. Yang pertama, dimensi pertama atau fungsi pertama bahasa adalah penamaan. Yang kedua, nama diri sendiri adalah simbol pertama dan utama bagi seseorang. Yang ketiga, nama dapat melambangkan status, cita rasa budaya untuk memperoleh sebuah citra tertentu. Yang keempat, nama pribadi adalah unsur identitas seseorang dalam masyarakat karena interaksi dimulai dengan nama baru kemudian dengan atribut-atribut lainnya yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang kelima, nama yang kita terima sejak lahir tidak hanya mempengaruhi kehidupan kita, akan tetapi juga mempengaruhi orang lain untuk memperlakukan kita dan terpenting mempengaruhi kita dalam persepsi diri sendiri. Topik selanjutnya yaitu jenis-jenis bahasa yang meliputi bahasa gaul, bahasa wanita, dengan bahasa pria. Yang pertama, bahasa pria dan juga bahasa wanita. Wanita itu lebih menata pembicaraan secara kooperatif, sedangkan pria cenderung menata secara kompetitif. Wanita juga sering menggunakan kalimat yang mengandung ekor pertanyaan dan sedangkan pria cenderung menyatakan pendapatnya langsung atau lebih ke to the point. Dan yang selanjutnya bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa ABG adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1980-an. Hingga saat ini menggantikan bahasa prokem yang lebih lazim dipakai pada tahun sebelum-sebelumnya. Orang yang mempunyai latar belakang sosial budaya berbeda lazimnya berbicara dengan berbeda, atau perbedaan ini boleh jadi menyangkut dialek, intonasi, kecepatan, volume, dan yang pasti kosakatanya. Contoh dari bahasa gaul adalah cara bicara dan pilihan ilmuwan berbeda dengan cara bicara dan pilihan kata pedagang. Dan yang kedua, ada perbedaan antara bahasa pejabat dengan bahasa rakyat kebanyakan. Dan yang ketiga, perbedaan aksen antara berbicara orang Jawa dengan aksen bicara orang Batak. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai ragam bahasa. Seperti yang kita ketahui, secara umum ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan merupakan ragam bahasa yang berupa ucapan yang dilontarkan oleh manusia. Umumnya, dalam ragam bahasa ini, kita gunakan dalam perbincangan sehari-hari dengan orang lain. Ragam bahasa ini bersifat lebih fleksibel dan lebih memperhatikan intonasi daripada unsur gramatikal di dalamnya. Nah, yang kedua adalah ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis merupakan ragam bahasa yang tersusun dari huruf-huruf yang kemudian menjadi suatu kata dan kemudian dirangkai lagi menjadi beberapa kalimat. Dalam ragam bahasa tulis ini, unsur gramatikal seperti penulisan kata baku dan penulisan huruf kapital lebih diperhatikan di dalamnya. Selain dua ragam bahasa tersebut, terdapat pula ragam bahasa yang lain seperti ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan, dan ragam bahasa Inggris. Dalam ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur, terdapat 4 ragam di dalamnya. Yang pertama, merupakan ragam bahasa dialek.
Ragam dialek ini dilatar belakangi oleh kondisi sosiokultural oleh orang tersebut seperti gaya bahasa, penekanan kata, ejaan yang digunakan, dan sebagainya. Yang kedua adalah ragam terpelajar, merupakan ragam bahasa yang dilatar belakangi oleh pendidikan seseorang. Yang ketiga, ragam bahasa resmi. Ragam resmi ini dikenal juga dengan ragam bahasa baku, yang mana di dalamnya selalu memperhatikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dan yang terakhir, atau yang keempat, merupakan ragam tak resmi, yang mana kita kenal sebagai ragam bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, terdapat ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Nah, dalam topik pembicaraan yang dibahas, dapat menentukan perspektif bahasa yang akan digunakan, baik formal maupun informal. Topik-topik yang dibahas seperti topik hukum, topik agama, topik kesehatan, sains, dan sebagainya. Nah, selanjutnya terdapat ragam bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui, bahasa Inggris merupakan bahasa universal yang digunakan oleh masyarakat dunia, sehingga dalam perkembangannya terdapat perbedaan pengucapan, pilihan kata, maupun makna dari cara penggunaannya di setiap negara. Hal ini membentuk beberapa ragam bahasa seperti Inggris-Inggris atau yang kita kenal sebagai British English, Inggris Amerika, Inggris Australia, Inggris Filipina, Inggris Singapura, dan sebagainya. Contoh pengaplikasiannya seperti dalam Inggris-Inggris, gaya bahasa yang digunakan cenderung lebih banyak menggunakan eufemisme. Sedangkan dalam Inggris Amerika, gaya bahasa yang digunakan cenderung langsung dan lugas dengan artikulasi yang lebih bebas. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengalihan bahasa. Apa sih pengalihan bahasa itu? Nah, pengalihan bahasa itu bisa terjadi ketika seseorang berada dari luar budaya aslinya, diharuskan untuk mengikuti pola bahasa dari budaya yang ditempatinya sekarang. Nah, pengalihan bahasa ini terjadi karena orang tersebut memperhatikan makna yang dianut dalam bahasa aslinya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya multitafsir atau salah paham akibat kemiripan kosakata dengan makna yang berbeda. Contoh pengalihan bahasa yang dekat dengan kita seperti perbedaan arti kata gedang dalam budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali. Dalam bahasa Jawa, gedang berarti pisang, sedangkan dalam bahasa Sunda dan bahasa Bali, gedang berarti pepaya. Akibat adanya pengalihan bahasa ini, diperlukan adanya kesatuan dan kesamaan bahasa sehingga komunikasi dapat berjalan secara efektif. Contohnya seperti dalam lingkup dalam negeri, masyarakat dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi antar penduduk. Sedangkan dalam lingkup internasional, masyarakat dapat menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai komunikasi konteks tinggi dan komunikasi konteks rendah. Yang pertama, komunikasi konteks tinggi. Komunikasi konteks tinggi ini dikenal juga dengan istilah high culture context, yang mana komunikasi konteks tinggi ini merupakan sebuah kebudayaan di mana prosedur pengalihan informasinya menjadi lebih sukar untuk dikomunikasikan atau sulit dimengerti. Dalam budaya komunikasi konteks tinggi ini, komunikasinya terinternalisasi pada orang yang bersangkutan dan pesan nonverbalnya lebih ditekankan. Umumnya, budaya komunikasi konteks tinggi ini diaplikasikan dalam masyarakat kemudian. Orang dengan tipe ini mengharapkan orang lain dapat memahami suasana hatinya melalui bahasa tubuh karena pernyataan verbal yang dilontarkan dapat bertentangan dengan pesan nonverbal yang disampaikan. Contoh dari komunikasi konteks tinggi ini seperti komunikasi antara kakak beradik atau saudara kembar yang menggunakan kalimat yang singkat dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya terdapat komunikasi konteks rendah. Apa sih komunikasi konteks rendah itu? Nah, komunikasi konteks rendah ini merupakan kebalikan dari komunikasi konteks tinggi. Komunikasi konteks rendah ini memiliki prosedur pengalihan informasi yang lebih mudah untuk dikomunikasikan dan bersifat eksplisit. Komunikasi konteks rendah ini dikenal juga dengan istilah low culture context. Budaya konteks rendah cenderung lebih cepat dan mudah berubah sehingga tidak menyatukan kelompok menggunakan gaya bicara yang cenderung berterus terang. Prinsip dalam komunikasi konteks rendah ini yakni they say what they mean, di mana mereka mengatakan apa yang mereka maksud, serta they mean what they say, yang berarti perkataan yang mereka maksud adalah makna sebenarnya. Contoh dari komunikasi konteks rendah ini seperti komunikasi dalam pemrograman komputer, di mana pesan-pesannya dispesifikasi melalui kode-kode tertentu sehingga program dapat berjalan dengan baik. Dalam implementasi komunikasi konteks tinggi dan komunikasi konteks rendah, dalamnya diperlukan pemahaman dan kesabaran dalam membedakan bahasa konteks tinggi dan bahasa konteks rendah, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat sering menggunakan eufemisme, yang mana berupa ungkapan-ungkapan
ungkapan yang menghaluskan situasi yang sebenarnya buruk untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, negara-negara barat cenderung berbudaya konteks rendah dan negara-negara timur cenderung berbudaya konteks tinggi. Kita akan ngebahas tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Dia hanya berupa lambang-lambang atau simbol-simbol. Nah, jenis-jenis komunikasi nonverbal yang pertama ada kinestik atau gestur tubuh. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan teman, kemudian proses komunikasi itu kita lihat dia fokus, maka bisa kita maknai bahwa apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik. Tetapi kalau ketika kita berkomunikasi dengan dia dan dia malah sibuk atau gelisah, mungkin saja yang kita sampaikan sudah membuat dia bosan. Jadi kita perlu memahami itu. Kemudian yang kedua ada mimik wajah. Nah, mimik wajah itu juga memiliki pesan secara nonverbal. Kemudian ada proxemic, aturan jarak dan ruang. Jadi saat ada teman berkomunikasi dengan kita dan dia menyukai kita, tentu dia tidak akan terlalu jauh jaraknya dengan kita saat berkomunikasi. Kemudian yang ketiga ada artifaktual atau penampilan tubuh. Nah, saat ada orang yang meninggal lalu kita memakai baju serba hitam, nah ini yang dimaksud dengan penampilan tubuh. Kemudian ada paralinguistik. Ini adalah proses seseorang mengucapkan kata verbal tadi yang sudah kita bahas di atas. Kalau ada teman yang suka sama kita, dia akan berkomunikasi dengan lembut. Dan sebaliknya, jika ada seseorang atau teman yang tidak menyukai kita, dia mungkin saat berkomunikasi dengan kita memakai intonasi yang tinggi. Nah, kemudian ada fungsi komunikasi nonverbal. Apa saja sih komunikasi nonverbal itu? Yang satu ada repetisi atau pengulangan. Yang kedua ada kontradiksi atau perlawanan. Yang ketiga ada substitusi atau pengganti. Nah, yang keempat ada komplement atau pelengkap. Nah, yang terakhir ada aksentuasi atau penekanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. 2. Klasifikasi pesan nonverbal. Kita dapat mengklasifikasikan pesan-pesan nonverbal ini dengan berbagai cara. Jürgen Rus mengklasifikasikan isyarat nonverbal menjadi 3 bagian. A. Bahasa tanda, B. Bahasa tindakan, C. Bahasa objek. Nah, selanjutnya kita akan membahas berbagai jenis pesan nonverbal yang kita anggap penting. Pertama, bahasa tubuh. Setiap anggota tubuh seperti wajah, tangan, kepala, dan kaki secara keseluruhan dapat digunakan sebagai isyarat simbolik. Ada 4 gerakan tubuh yang mencerminkan bahasa tubuh, diantaranya yaitu isyarat tangan, gerakan kepala, postur tubuh, dan posisi kaki, ekspresi wajah dan tatapan muka dan kontak mata. Kedua, sentuhan. Sentuhan bisa merupakan pukulan dan cubitan atau bahkan pelukan. Ketiga, parabahasa. Parabahasa merujuk pada aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami. Keempat, penampilan fisik. Penampilan fisik mencakup 2 aspek, busana serta karakteristik fisik. Busana misalnya orang yang memakai pakaian serba hitam saat meninggal, sementara daya tarik fisik merupakan ciri penting dalam banyak teori kepribadian meskipun bersifat implisit. Orang yang menarik secara fisik dinilai lebih pandai bergaul, luwes, dan tenang. Kelima, bau-bauan. Para ahli menganalogikan bau badan setiap orang sama dengan sidik jari karena merupakan ciri khas setiap orang yang tidak sama dengan bau badan setiap orang lainnya. Keenam, komunikasi ruang. Penggunaan ruang atau jarak memainkan peranan tertentu dalam komunikasi manusia. Ketujuh, diam.
Dalam beberapa budaya, diam kurang disukai daripada berbicara. Kita menghargai pembicaraan untuk melepaskan ketegangan dan sebagai tanda kehidupan yang baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang orientasi ruang dan jarak pribadi. Setiap budaya punya cara khas dalam mengkonseptualisasikan ruang, baik dalam rumah, di luar rumah, ataupun dalam berhubungan dengan orang lain. Edward D. Hall adalah antropolog yang menciptakan istilah proxemika, sebuah bidang studi yang menelaah persepsi manusia atas ruang. Cara manusia menggunakan ruang dan pengaruh ruang terhadap komunikasi. Nah, beberapa pakar lainnya memperluas konsep proxemika ini dengan memperhitungkan beberapa hal seperti seluruh lingkungan fisik yang mungkin berpengaruh terhadap proxemika komunikasi, termasuk iklim, pencahayaan, dan kepadatan penduduk. Nah, berikutnya mengenai ruang pribadi versus ruang publik. Mengenai ruang publik, berdasarkan perspektif Lehman dan Scott, terdapat beberapa hal kategori wilayah, yaitu wilayah publik, yakni tempat bebas dimasuki dan ditinggalkan orang dengan sedikit kekecualian, atau hanya oleh dimasuki beberapa kalangan saja. Kemudian wilayah rumah, yakni wilayah publik yang bebas dimasuki dan digunakan orang yang mengaku memilikinya, misal bar homoseksual dan klub privat. Dan wilayah interaksional, yakni tempat pertemuan yang memungkinkan semua orang berkomunikasi secara informal. Secara tempat, seperti contoh pesta atau tempat syukur. Pembahasan berikutnya adalah tentang posisi tempat duduk dan pengaturan ruang. Saat pertama kali masuk kuliah dan memilih kursi, Anda harus memutuskan di mana akan duduk, di depan, di tengah, atau di belakang. Nah, posisi duduk Anda yang Anda putuskan, bila berpeluang untuk mendapatkan tempat duduk itu, boleh jadi ditafsirkan orang, termasuk dosen Anda. Bila memilih duduk di depan, mungkin akan dianggap orang yang pandai, ingin memperoleh nilai yang baik, hangat, terbuka, atau mencari perhatian. Nah, untuk posisi di tengah nih, diidentikan dengan kerendahan hati, tidak ingin menonjol, dan ingin seperti biasa saja. Sedangkan posisi yang di belakang biasa diibaratkan dengan ketidakpedulian, kebodohan. Selanjutnya adalah tentang konsep waktu. Waktu menentukan hubungan antar manusia. Waktu berhubungan erat terhadap perasaan manusia. Bila kita sebagai manusia selalu menempati waktu, akan dijanjikan, maka komitmen kita terhadap memberikan pesan terhadap diri kita. Menurut beberapa ahli, berikut adalah jenis-jenis waktu. Yang pertama, waktu fisik. Waktu fisik merupakan waktu yang telah ditentukan secara mutlak yang digunakan untuk mengukur waktu peristiwa. Yang kedua, waktu biologis. Waktu biologis itu seperti waktu yang digunakan manusia di bumi. Waktu biologis ditandai dengan waktu 24 jam di bumi. Yang ketiga, waktu metafisik. Nah, menurut waktu metafisik ini agak sulit diterima oleh akal, karena waktu ini berhubungan terkadang dengan hal-hal yang gaib dan budaya gaib. Misal, pengakuan seseorang yang pernah mati suri. Hal ini mungkin tidak bisa diterima oleh akal, tapi inilah waktu fisik. Yang keempat, waktu pribadi. Waktu pribadi dalam konsep waktu ini berhubungan dengan budaya pribadi yang berupa pengalaman pribadi seseorang terhadap waktu. Yang kelima, waktu profan. Waktu profan ini merupakan waktu yang tidak dapat diubah-ubah karena sudah menjadi hal yang mutlak dan sebuah kepastian, seperti jam, menit, detik, hari, bulan, dan tahun. Yang keenam, waktu sinkron. Waktu sinkron ini adalah waktu yang disesuaikan melalui proses interaksi antar manusia dengan manusia, antar manusia dengan lingkungannya. Yang terakhir adalah tentang pembahasan warna. Nah, warna sering digunakan untuk menafsirkan beberapa hal, untuk menunjukkan emosi, cita rasa, bahkan keyakinan agama. Contoh, warna merah muda sebagai warna yang feminim. Kemudian contoh lagi, warna biru. Biru itu tergolong warna yang maskulin.
atau hal-hal yang terlihat gentle. Kemudian warna putih sering bermakna positif, suci, murni, atau bersih. Nah, kita menggunakan waktu ini untuk menunjukkan suasana emosional, cita rasa, bahkan mungkin keyakinan agama, seperti yang ditunjukkan oleh kalimat atau frase berikut. Wajahnya merah, koran kuning, feeling blue, matanya hijau kalau melihat duit, kabinet hijau royo-royo, dan sebagainya.